warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal Kisaran, Prodi Sistem Informasi kelas 2A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan dosen pengampu Ibu Risnawati, Eskom, Mkom, dengan judul materi BUS Input Output Ports Memory. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan materi berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bus. Bus adalah bagian dari komputer atau sebuah sistem yang mentransfer data atau listrik antar komponen komputer di dalam sebuah komputer. Secara logika, bus komputer dapat menghubungkan beberapa alat dalam satu set kabel yang sama. Setiap bus mendefinisikan set konektor ke alat colok fisik, kartu, atau kabel bersamaan. Adapun dengan cara kerja bus yaitu dengan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Contohnya seperti RAM, prosesor, VGA yang dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB atau frontside bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Struktur bus yaitu terdapat 50-100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan terdapat sejumlah bus yang berlainan. Adapun fungsi bus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada saluran data, yang kedua ada saluran alamat, yang ketiga ada saluran kontrol. Selain saluran-saluran itu, terdapat juga saluran distribusi daya yang memberikan kebutuhan bagi modul yang terhubung. Adapun fungsi dari saluran data yaitu memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Adapun fungsi saluran alamat yaitu digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya bila CPU akan membaca sebuah word dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Yang ketiga ada fungsi dari saluran data yaitu sebagai untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Karena data dan saluran alamat dipakai bersamaan oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Sekian. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai bus. Ada pula contoh-contoh bus. Yang pertama ada PCI atau Peripheral Component Interconnect. PCI adalah bus komputer standar untuk menghubungkan perangkat keras ke komputer. PCI ini digunakan untuk menyambungkan kartu grafis, kartu jaringan, kartu suara, dan perangkat lain ke motherboard. Contohnya, kartu grafis NVIDIA GeForce 6200 PCI, kartu jaringan Ethernet PCI. Yang kedua ada ISA. ISA adalah bus yang lebih tua dibandingkan PCI. Digunakan pada komputer-komputer awal untuk menghubungkan perangkat keras seperti kartu suara, kartu jaringan, dan perangkat lain ke motherboard. Contohnya kartu suara kreatif Sound Blaster 16 ISA, kartu jaringan 3COM 3C5
09 ISA. Yang ketiga ada USB. USB adalah standar industri yang menghubungkan komputer dengan perangkat peripheral seperti keyboard, mouse, printer, dan penyimpanan eksternal. USB mendukung hot swapping dan plug and play. Contohnya seperti USB flash drive, SanDisk Crusher, keyboard USB, dan masih banyak lain. Yang keempat ada FireWire. FireWire adalah standar untuk komunikasi data berkecepatan tinggi. Sering digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti camcorder, hard drive eksternal, dan perangkat lain yang memerlukan transfer data cepat. Ada pula contohnya seperti hard drive eksternal. Keempat jenis antarmuka ini memiliki kegunaan dan era kejayaan yang berbeda dalam sejarah komputer, dengan PCI dan ISA yang lebih lama dan USB serta FireWire yang lebih modern dan masih digunakan dalam berbagai bentuk hingga sekarang. Yang keempat adalah kecepatan dan efisiensi. Kecepatan dan efisiensi input-output ports bervariasi tergantung pada jenis port dan teknologi yang digunakan. Contohnya seperti yang pertama adalah USB 2.0 yang memiliki kecepatan hingga 480 GB, sementara USB 3.0 bisa mencapai 5 GB. Selanjutnya adalah Ethernet 10, 100 sampai 1000 Mbps, tergantung pada jenis Ethernet yang digunakan, atau Fast Ethernet atau Gigabit Ethernet. Selanjutnya adalah Thunderbird, biasanya mencapai kecepatan hingga 40 GB. Yang kelima adalah kompatibilitas dan penggunaan input-output ports sangat penting untuk memastikan bahwa perangkat eksternal dapat digunakan dengan berbagai komputer. Contohnya seperti USB-C menjadi standar karena mendukung berbagai jenis perangkat dan fungsi, termasuk pengisian daya, transfer data, dan output video. Yang keenam adalah keamanan input-output ports. Beberapa pertimbangan keamanan termasuk proteksi fisik melindungi ports dari kerusakan fisik. Lalu, proteksi data. Ini menggunakan enkripsi dan protokol keamanan untuk melindungi data yang dikirim melalui input-output ports. Selanjutnya adalah pengendalian akses. Ini membatasi akses ke port tentu untuk mencegah penggunaan yang tidak sah. Nah, dengan pemahaman ini kita bisa melihat betapa pentingnya input-output ports dalam menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara sistem komputer dan perangkat eksternal, serta peran mereka dalam efisiensi dan fungsionalis sistem secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang memori internal. Memori internal ialah komponen yang penting dalam sebuah komputer atau elektronik lainnya yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh prosesor untuk menjalankan tugas-tugasnya. Memori internal sering juga disebut sebagai memori utama atau RAM. Berikut penjelasan rinci tentang memori internal. Yang pertama, RAM menggunakan transistor dan kapasitor untuk menyimpan setiap bit data. Data pada RAM perlu disegarkan atau di-refresh secara berkala untuk mencegah kehilangan. ROM. ROM, programmable atau ROM, bisa diprogram sekali setelah diproduksi. Fungsi memori internal. Yang pertama, menyimpan instruksi dan data sedang digunakan. RAM menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh prosesor. Ini termasuk program yang sedang berjalan dan data yang dibutuhkan oleh
program tersebut. Lalu yang kedua, kecepatan akses data. Data yang disimpan di RAM dapat diakses dengan sangat cepat oleh prosesor. Jauh lebih cepat dibandingkan akses ke menyimpan sekunder seperti hard drive atau SSD. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai memori eksternal. Memori eksternal adalah media penyimpanan data yang berada di luar unit utama komputer dan digunakan untuk menyimpan jangka panjang. Tidak seperti memori internal yang volatil dan digunakan untuk menyimpan data. Sementara saat proses komputasi, memori eksternal bersifat non-volatil dan digunakan untuk penyimpanan yang permanen. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai memori eksternal. Jenis memori eksternal yang pertama ialah hard disk drive atau bisa juga disebut HDD. Karakteristiknya menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan data, memiliki kapasitas yang besar dan harga per gigabyte yang relatif murah. Kecepatan akses data lebih lambat dibandingkan SSD karena menggunakan komponen yang mekanis. Yang kedua itu ialah solid state drive atau bisa juga disebut SSD. Karakteristik menggunakan memori flash untuk menyimpan data. Tidak memiliki bagian yang bergerak, sehingga lebih tahan guncangan dan memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi. Kecepatan jauh lebih cepat daripada HDD dalam hal kecepatan baca atau tulis data. Lanjut, yang ketiga yaitu ialah optical disk. Yang pertama yaitu jenis CD, DVD, dan Blu-ray. Karakteristik menggunakan teknologi laser untuk membaca dan menulis data, biasanya digunakan untuk distribusi perangkat lunak, musik, film, dan cadangan data. Selanjutnya, kapasitas CD hingga 700 MB, DVD 4,7 GB hingga 17 GB, sedangkan Blu-ray 25 GB hingga 128 GB. Yang keempat ialah flash drive atau bisa juga disebut dengan USB drive. Karakteristik portable menggunakan memori flash untuk penyimpanan data. Sangat umum digunakan untuk transfer data antar perangkat. Kecepatan bervariasi dengan model terbaru USB 3.0 dengan USB-C memiliki kecepatan baca atau tulis yang sangat tinggi. Yang kelima adalah memory card. Jenis SD card, micro SD, compact, atau flash. Karakteristik digunakan terutama dalam perangkat portable seperti kamera digital, smartphone, dan tablet. Kecepatan dan kapasitas bervariasi berdasarkan jenis kelas kartu. Yang keenam adalah eksternal SSD. Karakteristik mirip dengan SSD internal, tetapi dirancang untuk penggunaan eksternal dengan koneksi USB atau Thunderbolt. Kecepatan dan kapasitas tinggi sering digunakan untuk penyimpanan data besar yang membutuhkan akses cepat. Selanjutnya ialah fungsi memori eksternal. Yang pertama, penyimpanan data permanen. Digunakan untuk menyimpan data yang tidak perlu diakses secara terus-menerus oleh prosesor, seperti dokumen, media, video, musik, foto, dan cadangan sistem. Yang kedua ialah cadangan atau backup. Memori eksternal yang sering digunakan untuk membuat salinan cadangan data penting untuk melindungi diri dari kehilangan data akibat kegagalan perangkat atau serangan cyber ataupun hack ya. Yang ketiga ialah portabilitas dan transfer data. Perangkat seperti USB, drive, dan hard drive eksternal memungkinkan transfer data yang mudah antar berbagai komputer dan perangkat. Yang keempat ialah eksternal ekspansi penyimpanan. Menyediakan cara mudah untuk memperluas kapasitas penyimpanan tanpa perlu membuka atau mengubah bagian eksternal komputer. Burung Nuri berujung jelas. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.